Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk mata kuliah pengantar manajemen pada pertemuan ke-12 membahas topik teori motivasi dan penerapannya. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan teori motivasi, tujuan daripada motivasi, kepuasan kerja, motivasi dan desain pekerjaan. Dan 4 hal tersebut yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan pengertian motivasi. Nah, motivasi adalah suatu serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Nah, motivasi juga bisa diartikan sebagai suatu kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang dikondisikan oleh organisasi, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah banyak teori motivasi yang dibahas dalam kaitan dengan ilmu manajemen. Kita mengetahui tentang namanya teori tentang carrot and stick. Ya, di sini ada carrot and stick. Carrot artinya reward, dan stick artinya punishment, ya. Carrot itu wortel, ya. Stick adalah tongkat. Nah, kemudian ada namanya The Hierarchy of Needs dari Abraham Maslow. Ini kita ketahui tentang teori motivasi dari Abraham Maslow, mulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan, kasih sayang, penghargaan sampai ke aktualisasi diri. Yang ketiga adalah teori two-factor Herzberg. Di sini adalah kaitan antara motivasi dengan namanya hygiene. Dan keempat adalah teori ekspektansi Prum. Nah, ini ada bagaimana faktor melihat faktor hasil atau outcome dibanding dari faktor kebutuhan atau needs. Yang kelima adalah teori dari Porter and Lawler model. Nah, ini di mana adanya intervensi dari variabel yang mempengaruhi motivasi seperti kemampuan dan sifat karyawan, persepsi karyawan atas pekerjaan, serta probabilitas usaha mereka dalam untuk mencapai penghargaan. Nah, ada lagi teori tentang equity theory, ya, dari Stacey Adams, ya. Kemudian ada namanya reinforcement theory atau teori pengukuhan dari Skinner. Kemudian ada dari McClellan needs theory, ya teori kebutuhan untuk kekuasaan atau pencapaian sesuatu atau untuk afiliasi. Nah, kemudian ada lagi namanya Alderfer ERG theory, ya. Nah, ini semua adalah teori motivasi yang tujuannya adalah bagaimana kita mendorong gairah dan semangat kerja bawahan, bagaimana kita meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, bagaimana kita meningkatkan produktivitas kerja, bagaimana kita mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan, juga meningkatkan disiplin dan menurunkan tingkat ketidakhadiran atau absensi karyawan, dan juga bagaimana bisa menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan, dan tentunya berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaan. Dan ini yang menjadi tujuan daripada motivasi sebagaimana teori-teori yang disebutkan di atas. Nah, kemudian dalam kaitan dengan teori motivasi ini ada yang namanya kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja itu adalah tingkat kesenangan, ya, yang dirasakan oleh seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Nah, tingkat rasa puas daripada individu tersebut ini mendapatkan imbalan yang setimpal dengan berbagai macam aspek dari situasi pekerjaan di organisasi, ya. Nanti ada namanya istilahnya kepuasan kerja, ada namanya job satisfaction, ya. Kemudian ada lagi yang hal-hal yang disebut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pekerjaan. Dari teori-teori yang ada, dari Levy mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam kaitan dengan kepuasan kerja itu sendiri adalah dari pekerjaan itu sendiri. Kedua dari atasan. Ketiga dari teman kerja. Yang selanjutnya dari promosi. Nah, jadi dia berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk dia bisa memperoleh peningkatan karir sebagai apresiasi dari
ketekunan, keberhasilan atau juga kerajinan yang bersangkutan. Nah, kemudian juga bisa diukur dipengaruhi dari yang namanya gaji atau upah. Nah, ini penting ya. Faktor pemenuhan kebutuhan hidup ini sangat penting ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hal yang terkait dengan variabel kepuasan kerja. Ada beberapa variabel kepuasan kerja. Davis mengatakan bahwa variabel kepuasan kerja itu pertama adalah adanya namanya turnover. Kepuasan kerja yang tinggi maka akan terjadi turnover yang rendah. Ya, kalau kepuasan yang kurang, tidak puas orang, maka akan terjadi namanya turnover tinggi. Artinya adanya perpindahan orang berhenti, pindah kerja dan lain-lain. Kemudian tingkat absensi. Pegawai yang kurang puas cenderung tingkat kehadirannya tinggi. Sering tidak hadir atau terlambat dengan alasan-alasan yang kadang-kadang tidak logis dan tidak subjektif. Nah, kemudian ada lagi yang variabel yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah faktor umur. Ada kecenderungan pegawai yang tua lebih merasa puas daripada pegawai yang berarti lebih muda. Ini diasumsikan bahwa pegawai yang lebih tua itu lebih berpengalaman dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan. Sedangkan pegawai yang muda biasanya punya harapan-harapan yang terlalu ideal, terlalu tinggi. Ternyata di dalam realitanya ini tidak tercapai ya. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang motivasi dan desain pekerjaan. Nah, kita ketahui desain pekerjaan itu adalah suatu proses pengaturan kerja atau penataan ulang yang bertujuan untuk mengurangi atau mengatasi ketidakpuasan kerja dan juga tingkat stres karyawan yang timbul dari tugas-tugas yang rutin berulang-ulang dilakukan. Nah, bersifat mekanistis ya. Nah, di sini di dalam kaitan dengan ini desain pekerjaan ini merupakan suatu proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan dengan metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Nah, ini adalah hal yang terkait dengan namanya desain pekerjaan. Kemudian ada lagi yang penting juga untuk diketahui adalah mengenai trade-off yang disebutnya dengan trade-off keperilakuan dan efisiensi. Nah, bagaimana pengertian efisiensi ini kita sebutkan sebagai suatu perbandingan antara keluaran dengan masukan. Nah, ini kita lihat ada trade-off yang dihadapi oleh para desainer pekerjaan. Contoh, produktivitas versus spesialisasi. Tambahan spesialisasi biasanya akan meningkatkan output, tapi sampai titik tertentu. Dan apabila kenaikan spesialisasi, maka output mengalami penurunan karena adanya kebosanan dan pelaksanaan tugas yang sifatnya terus-menerus. Nah, output ini dapat ditingkatkan dengan mengurangi spesialisasi pekerjaan. Itu adalah produktivitas versus spesialisasi. Kemudian kepuasan kerja versus spesialisasi. Ya. Kepuasan kerja akan meningkat sejalan dengan kenaikan spesialisasi. Dan tambahan-tambahan spesialisasi mengakibatkan kepuasan kerja akan menurun. Pekerjaan tanpa spesialisasi membuat karyawan membutuhkan waktu lama untuk mempelajari pekerjaan tersebut sampai nanti dia mampu melakukannya. Nah, kepuasan kerja akan menurun karena kurangnya otonomi, variasi dan identitas tugas. Nah, tapi produktivitas akan terus naik bila kebaikan spesialis lebih besar daripada kelemahan akibat ketidakpuasan. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses belajar versus spesialisasi. Pekerjaan yang sangat terspesialisasi lebih mudah dipelajari dibanding dengan pekerjaan yang tidak terspesialisasi. Nah, proses belajar pada pekerjaan yang terspesialisasi lebih cepat mencapai standar. Nah, kemudian yang terakhir adalah perputaran karyawan versus spesialisasi. Ya, perputaran karyawan atau turnover. Spesialisasi pekerjaan dapat dengan mudah dan cepat dipelajari, tapi biasanya kepuasan yang diperoleh itu lebih rendah. Nah, kepuasan yang rendah ini akan menyebabkan tingkat perputaran tenaga kerja tinggi atau turnover manpower-nya menjadi tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.